Oke. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik ikhwah dan akhwat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Semoga kita senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmatnya dan juga kita juga bersabar terhadap apa yang ditimpakan kepada kita dari musibah atau ujian-ujian yang melanda kita, sehingga seorang mukmin akan senantiasa menghadapinya dengan kesabaran ketika mendapati musibah. Demikian juga mukmin akan senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita saat ini akan melanjutkan pelajaran dari kitab Tauhid. Ya, kitab Tauhid. Nah, babnya enggak ditulis ini ya. Kalau enggak salah sih bab yang ke-52 kalau enggak salah ya. Bab ke-52. Ya, babu la yuqalu assalamu ala Allah. Kata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid, babu la yuqal, bab tidaklah dikatakan assalamu ala Allah. Ya, assalam ala Allah, salam sejahtera bagi Allah. Ini bab ini akan kita bahas ya insyaallah ya dalam KIP kajian Islam Pekanan kali ini insyaallah. Beberapa poin yaitu muqaddimah, kemudian hadis Nabi berkaitan dengan larangan perkataan tersebut tadi, kemudian faedah-faedah yang bisa kita ambil dan kandungannya ya, kandungan bab ini. Baik, itu nama dari atau babnya ya. Larangan mengucapkan salam sejahtera assalamu Allah. Jadi bab ini nukil atau diangkat, dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid. Ya, dalam kitab Tauhid. Yang ini pernah dibaca oleh salah seorang sahabat dalam bacaan tahiyatnya. Ya, bacaan tahiyatnya. Yang bacaannya diantaranya adalah assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan. Kesejahteraan atas Allah dari hamba-hambanya, kesejahteraan atas Jibril, kesejahteraan atas Mikail, kesejahteraan atas fulan dan fulan. Ya. Maka mendengar ini Nabi SAW lantas menegur ya. La taqulus salam ala Allah fa innallaha huwas salam. Janganlah kalian katakan assalamu ala Allah, karena sesungguhnya Allah itulah assalam. Karena assalam itu adalah salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang husna.
Jadi memang ungkapan assalamu ala Allah itu yang jelas sudah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebabnya kenapa ini dalam hadis rawahul Bukhari Muslim tadi ya, larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebabnya kenapa ya, ini memang mau kita pelajari ya, kita mau pelajari ya. Jadi memang di sini jelaskan ungkapan assalamu ala Allah itu janggal dengan segala kesempurnaan dan keagungan Allah. Oleh sebab itu SAW melarangnya membaca dalam bacaan tasyahud itu ya. Jadi masuk dalam bab tauhid, kalau nanti ditanya apa hubungannya ya, perkataan assalamu ala Allah itu dimasukkan oleh penulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya apa hubungannya dengan tauhid itu sendiri. Nah ini dijelaskan sih apa kaitannya, ya erat sekali kaitannya ya, karena sebelumnya kita membahas tentang itsbat ya. Sebelumnya kita sudah pada bab sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kewajiban kita untuk menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang mana nama-namanya Allah itu yang husna itu, yang baik itu, yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, yang Nabi SAW tetapkan dalam sunnah-sunnahnya itu mencakup, meliputi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Tentu nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu pasti mempunyai sifat ya. Nama itu mengandung sifat. Di antara konsekuensi kita menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus menetapkan sifat-sifat yang terkandung dalam namanya tersebut. Misalnya namanya Allah, di antara nama-nama Allah adalah Allah ya, berarti Allah mempunyai sifat uluhiyah, ketuhanan ya. Allah artinya Allah itu al-ma'bud, al-ma'luh, al-ma'bud yang diibadahi, al-ma'luh yang disembah ya, disembah ya. Terus kemudian Allah mempunyai nama Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di antara nama-nama Allah ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan itu juga harus kita tetapkan bahwa Allah itu betul-betul punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lalu kita juga tetapkan Allah itu juga mempunyai sifat yang terkandung di dalam nama tersebut, bahwa Allah mempunyai sifat rahmat, kasih sayang yang meliputi segala sesuatu. Allah sayang. Dan di antara athar ya, di antara athar adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah adanya dunia dan seisinya ini ya. Ya, ada dunia dan seisinya ini. Ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah berikan jatah-jatah rezekinya. Untuk apa? Untuk kehidupan mereka, kebutuhan hajat hidup semua makhluknya. Ini semuanya ada tanda dari apa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala secara umum. Demikian juga Allah memberikan rahmatnya secara khusus kepada aulianya, kepada wali-walinya. Ini pembahasan sebelumnya ya. Pembahasan sebelumnya. Nah, pembahasan selanjutnya ini pembahasan ini, nah lihat nih, pembahasan ini terfokus. Nah, sebelumnya kita menetapkan nama dan sifat-sifatnya ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu surat Asy-Syura ayat 11. Demikian juga dalam surat Ar-Rum ayat 27, walahul matsalul a'la fis samawati wal ard, dan bagi Allah al-matsalul a'la, yaitu sifat yang sangat tinggi dan sempurna di langit dan di bumi. Nah, setelahnya itu kita diarahkan oleh penulis untuk apa? Untuk
kita ini menyucikan sifat-sifatnya. Kalau tadi sudah kita tetapkan sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah kita sudah tetapkan. Kita tetapkan, maka masuk bab selanjutnya adalah kita hendaknya menyucikan sifat-sifat Allah dari segala kekurangan, dari segala celah, ya. Ya, ini bukti. Ini sebagai bukti Allah itu memang maha sempurna sifatnya. Maha sempurna kebaikan nama-namanya, sifat-sifatnya, ya. Karena tidak akan terwujud kesempurnaan kecuali harus kita tetapkan ya sifat ya Allah yang sempurna dan kita nafikan berbagai macam sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat yang tercela sebagaimana Nabi tadi menafikan perkataan para sahabat yang mengatakan assalamu alallah, assalamu alallah, ya, keselamatan, kesejahteraan, ya, atas Allah Subhanahu wa taala. Karena alasannya nanti akan kita jelaskan ya. Karena Allah itu maha selamat, assalam, ya, dan Allah tidak perlu diselamatkan. Allah yang menyelamatkan, bukan yang diselamatkan, ya. Allah yang dibutuhkan, bukan Allah membutuhkan makhluk, seperti itu. Demikian nanti beberapa alasannya ya. Langsung ke poin atau dalil ya sebagai landasan dari pembahasan bab ini. Fis sahihi ya kita baca sebagaimana termaktub dalam kitab. Saya akan bacakan ya bunyi matan dari Kitab Tauhid ya. Fis sahihi an Ibnu Mas'udin qala. Ya. Dalam sahih ya, kitab sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud qala. Sahabat Abdullah bin Mas'ud beliau berkata, "Kunna idza kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati qulna." Dahulu kami sholat berjamaah bersama Nabi SAW ya di awal keislaman, masih awal-awal ya. Ya, adapun kami membaca kala itu assalamu alallah. Assalamu alallah, kesejahteraan atas Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya, dari hambanya Allah. Assalamu ala fulan, kesejahteraan semoga terlimpah atas fulan dan fulan. Ya, lalu Nabi menegur, maka Nabi SAW bersabda, faqala Nabi SAW, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian mengucapkan assalamu ala Allah, kesejahteraan atas Allah, jangan. Fa innallaha huwassalam. Nah, kenapa? Apa solusinya? Kenapa kok dilarang? Fa innallaha huwassalam. Karena sungguhnya Allah itu adalah maha selamat, maha sejahtera. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, ini sebagai landasan ya, sebagai dasar mengapa perkataan ini tidak boleh. Karena yang pertama memang sudah dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian assalam itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka assalam mengandung beberapa makna. Ya, nanti kita akan jelaskan ya assalam yang mana ini yang masuk dalam makna hadis ini. Maka assalam ya ada beberapa makna. Yang pertama ucapan selamat. Sampaikan salam saya kepada fulan gitu. Itu.
Ya, assalam. Ya, at-tahiyyah sebagai ucapan selamat, at-tahiyyah. Salim ala fulan. Ya, hayyahu bisalam gitu. Kalau dalam bahasa Arabnya seperti sampaikan salam saya kepada fulan. Ini makna pertama. Atau kita ucapan kita assalamualaikum itu salam. Ya, salam. Ya, itu makna yang pertama. Sebagaimana dalam hadis ya dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Ya, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu perbuatan apabila kalian lakukan, idza fa'altumu tahabbtum. Jika kalian lakukan, niscaya akan membuat kalian saling mencintai satu sama lain. Afsus salam, maka sebarkan salam di antara kalian jika saling bertemu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini di antara adab seorang muslim ketika bertemu dengan saudaranya yang lain. Hendaknya memberikan salam. Nah, ini makna salam yang pertama, tahiyah ya. Sebagai bentuk ucapan atau doa ya. Satu dengan yang lainnya. Kemudian makna yang kedua, makna salam ya, makna salam yang kedua. Berarti makna yang pertama itu bukanlah yang dimaksud dalam hadis yang kita sedang bahas ya, yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, selamat dan terbebas dari sifat kurang ya dan kejelekan seperti assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya, ini selawat ya. Salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah dari Allah ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Orang beriman berselawatlah kepada Nabi. Ini assalamu alayka ayyuhan nabi, artinya selamat dan terbebas dari sifat kekurangan dan kejelekan. Ya, memang Nabi SAW adalah manusia yang berhak mendapatkan keselamatan bagi Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang selanjutnya, ini makna yang sedang kita bahas sebenarnya yang ketiga ini ya. Assalam yang dimaksud di sini adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sini Al-Malikul Quddus. Ya, apa sini? Di dalam ayat ada itu ya. Surat Al-Hasyr ya. Udah bohong dikit banget ini. Dia tuh dapat orang sini. Dia cek. Dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-23 ya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Mana punya? Nah ini. Subhanallah Al-Quddus Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Itu dalam surat Al-Hasyr dijelaskan itu ada salah satu nama yang Allah sebutkan di situ, yaitu As-Salam.
Assalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Surat Al-Hasyr itu, dialah Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan selain Dia, Al-Malik. Nama Allah yang pertama disebutkan Al-Malik, yang maha merajai, maha raja. Al-Malik. Al-Quddus, maha suci. As-Salam, maha sejahtera. Al-Mu'min, yang menjaga keamanan, ya, yang maha menjaga keamanan. Al-Mu'min. Al-Muhaimin, maha pemelihara. Al-Muhaimin, maha pemelihara keselamatan. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Jabbar, yang maha kuasa. Al-Mutakabbir, yang memiliki segala keagungan. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya, kemudian ada lagi nama-nama Allah yang Al-Huwallahul Khaliq, dialah Allah yang menciptakan. Al-Bari, yang mengadakan. Al-Musawwir, yang membentuk rupa. Lahul Asmaul Husna, bagi Allah nama-nama yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Wa huwal azizul hakim, dialah Allah yang maha al-aziz, perkasa, al-hakim, maha bijaksana. Disebutkan tadi dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Assalam adalah maha sejahtera. Ya, itu assalam makna yang ketiga. Jadi ada 3 tadi ya. Makna yang pertama tahiyah, salam kita kepada sesama muslim, kemudian salam kita kepada Nabi, kemudian assalam yang dimaksud adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam Al-Qur'an tadi, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika mendengar ayat-ayat seperti ini, bagaimana adab seorang muslim? Tentunya sesuai dengan pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan oleh a'immah dan duat Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Demikian mereka, ya, mengambil sanad langsung dari wahyu, dari Al-Qur'an, dari sunnah. Perkara-perkara tauhid ini, perkara-perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah ini mesti kita tetapkan sebagaimana wahyu menetapkan hal itu. Maka yang pertama, kita adab, kita mendengar ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat Allah, kita harus menetapkan, ya, isbatu al-asma' wa sifatihi lillahi subhanahu wa ta'ala. Kita harus menetapkan. Yang kedua, kita menafikan apa? Menafikan keserupaan, ya. Allah tidak akan mungkin serupa dengan makhluk, ya. Nama-nama, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin sama dengan makhluknya. Surat Asy-Syura tadi kan, ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jelas itu. Kemudian selanjutnya kita betul-betul sucikan setelah kita menafikan keserupaan, ya. Tidak mungkin Allah serupa, tidak sama dengan makhluknya. Ya, selanjutnya ini bab yang paling penting kita sedang kita bahas ini adalah kita mensucikan dari sifat-sifat yang tercela dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah itu mempunyai sifat-sifat yang tercela, ya. Oke. Jadi larangan yang tercantum dalam hadis Nabi tadi itu sifatnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya itu haram.
hukumnya haram. Ini di sini sifatnya pengharaman, sebab konsekuensi dari penyebutan doa semacam itu dapat merusak nilai tauhid asma was sifat, bisa mengurangi nilai tauhid asma was sifat, tauhid yang nomor 3 ya, dan kurangnya merealisasikan kandungannya. Adapun konsekuensinya, jadi ini hukumnya ya, hukumnya itu haram. Karena Nabi tadi mengatakan la taqulu assalamu ala Allah. Janganlah kalian itu mengatakan assalamu ala Allah. Kesejahteraan, keselamatan atas Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha huwassalam. Karena Allah itu maha menyelamatkan, maha sejahtera. Nah, kalau kita mengatakan seperti itu, ada beberapa konsekuensinya. Nah, di sini dijelaskan. Doa semacam ini kepada Allah seakan-akan, nah ini diantara konsekuensi dan alasannya kenapa nggak boleh kita mengatakan assalamu ala Allah, dan itu dilarang juga oleh Rasulullah SAW. Maka baik kita pahamkan di sini, kita pahami bersama. Kenapa terlarang? Baik, yang pertama, doa semacam ini seakan-akan menganggap kurang pada zatnya Allah. Bagaimana mungkin seorang hamba berdoa agar Allah mensejahterakan, menyelamatkan dirinya? Maka ini tidak baik, tidak pas, dan tidak boleh, dan memang haram, nggak boleh, diharamkan oleh Nabi. La taqul assalamu ala Allah, menganggap zat Allah itu kurang atau zat Allah itu tidak selamat, naudzubillah ya, makanya dilarang. Ternyata ya bukan hanya sekedar niatnya baik, tapi ternyata salah. Inilah pentingnya kita belajar ilmu agama. Jadi ilmu agama itu tidak boleh remang-remang atau syubhat atau rancu, nggak boleh. Kita harus betul-betul di atas dalil, di atas ilmu, di atas cahaya, sehingga kita terhindar dari kesalahan-kesalahan seperti ini yang fatal. Kemudian konsekuensi kedua alasannya adalah jika berdoa kepada Allah agar dia assalamu ala Allah, mensejahterakan, menyelamatkan dirinya, bertentangan dengan hakikat yang nyata bahwa Allah itu diminta ya dari doanya, bukan doa itu untuk Allah, bukan. Jadi Allah itu maha berdiri, tidak butuh kepada makhluknya ya. Jadi Allah itu diminta ya doanya, bukan untuk didoakan. Ini konsekuensi alasan berapa tadi? 2. Kemudian alasan yang ketiga, kalau di antara konsekuensi perkataan assalamu ala Allah, yaitu seakan-akan berdoa untuk Allah. Ya, Allah butuh didoakan, padahal Allah adalah tempat kita itu mengadu. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan katakanlah ya, dan berkata Allah, Rabbmu ud'uni, ya, mintailah aku, doalah kepadaku, maka sungguh aku akan mengijabah, mengabulkannya. Ya, itu perintah Allah supaya kita berdoa. Du'a'u huwal ibadah, dan doa itu adalah merupakan ibadah, permohonan, permintaan dari seorang hamba kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu tempat di mana kita mempersembahkan
mempersembahkan atau menaikkan doa-doa, ya, doa-doa permintaan-permintaan, permohonan-permohonan itu kita naikkan ke atas supaya kita diberikan, ya, apa yang menjadi permintaan kita. Maka jika kita mengatakan assalamu ala Allah, hal itu menunjukkan bahwa kita tidak beradab kepada Allah. Jadi ini salah satu bentuk adab yang tidak baik kepada Allah. Jadi perkataan ini merupakan, ya, adab yang tidak baik, yang tidak sopan kepada Allah, ya. Berdoa dan meminta kepada Allah adalah sesuatu yang benar. Adapun kalimat tersebut seakan-akan kita mendoakan Allah, tentu hal tersebut merupakan kesalahan. Ini kita masih membahas tentang assalamu ala Allah, ini kenapa terlarang, ya. Kenapa terlarang? Ya, seperti itulah. Ya, ternyata doa, zikir itu merupakan ibadah. Jadi doa, zikir itu butuh dalil. Ya, jelas tadi hadisnya, doa ibadah, doa adalah ibadah. Sehingga dalam kita berdoa, ya, yang namanya ibadah akan kembali kepada pertama niat, ya, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita murnikan, ya, ibadah hanya untuk Allah, ya, tidak supaya dilihat atau viral sebagai seorang yang rajin berdoa. Nah, ini kan keikhlasan yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah mutaba'ah. Ya, mesti, ya, melalui panduan atau tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena namanya ibadah, Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa beramal satu amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Kemudian pada kalimat assalamu ala Allah, ini alasan yang selanjutnya. Assalamu ala Allah seakan-akan menunjukkan bahwa Allah itu bisa ditimpa dengan ketidakselamatan. Naudzubillah. Hal tersebut tentunya tidak mungkin bagi Allah, karena Dia assalam, ya, assalam. Karena itu mengucapkan assalamu ala Allah adalah bentuk kurang beradab pada Allah Subhanahu wa taala, hampir serupa sama, ya. Nah, di sini poinnya di sini, ya. Menganggap Allah itu seakan-akan mengalami perkara yang tidak selamat. Ini kan tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Dan perlunya mensucikan, ya. Kita mentasbihkan nama-nama dan sifat Allah, kita tasbihkan, kita sucikan, kita bersihkan dari segala macam sifat-sifat seperti ini. Ini di antara konsekuensi, ya, lafadz, ya, lafadz nama, ya, pengucapan, doa, ya, tidak asal doa, tidak asal mendoakan, ya, maksudnya baik, niatnya baik, ternyata ini salah caranya dan tidak diajarkan, bahkan ini dilarang. Kemudian Allah itu adalah assalam. Jadi alasannya kenapa kita nggak boleh mengatakan assalamu ala Allah, karena memang Allah itu assalam, ya. Maka berkata assalamu ala Allah sama seperti Allah ala Allah, karena assalam itu Allah, dan tentunya kalimat itu nggak tepat, sehingga Nabi SAW menegur para sahabat, Allah ala Allah, gitu, ya. Ini diantara catatannya, catatan kenapa kita nggak boleh mengatakan assalamu ala Allah. Nah, makanya ada solusinya. Baca tahiyat itu, diantara bacaan tahiyat ini disampaikan oleh Nabi SAW, ya. Maka lafal tasyahud yang benar, fa idza shalla ahadukum falyaqul, maka jika salah seorang di antara kalian salat, ya, falyaqul dalam tahiyatnya at-tahiyatu lillah,
wassalawatu wattayyibat. Nah, ini bacaan tahiyat yang benar. Bukan assalamu ala Allah, tapi at-tahiyatu lillah. Segala penghormatan, segala keagungannya, at-tahiyatu lillah wassalawatu, dan keagungan dan kebaikan, wattayyibat, kebaikan dan keagungan atas Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian salam kepada Nabi. Ini tahiyatnya. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Semoga segala penghormatan, keagungan dan kebaikan, ya, itu milik Allah, lillah, milik Allah. Baru salam kepada Nabi. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Semoga keselamatan terlimpah atasmu, hai Nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga rahmat Allah dan keberkahannya. Assalamu alayna. Semoga keselamatan terlimpah atas kami wa ala ibadillahi salihin, dan terlimpah atas hamba-hambanya Allah yang saleh. Fa innakum idza qultumuha asabat kulla abdin lillahi salihin fis sama'i wal ardh. Maka kalian telah mengucapkan jika kalian mengucapkan seperti ini, maka kalian telah mengucapkan salam kepada seluruh hamba Allah yang saleh. Ya, fis sama'i wal ardh, di langit maupun di bumi. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu selawat Ibrahim, ya Allah sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, dan seterusnya. Ini diantara solusi baca tahiyat, ya, yang diajarkan. Untuk lebih jelasnya banyak dijelaskan di kitab-kitab fikih. Nanti ada pembahasan yang khusus dan mungkin pernah dibahas di sifat sholat Nabi atau ketika awal-awal PUPB, ya, biasanya dijelaskan tuh. Kemudian hadis dan penjelasannya, ya, hadis bab dan penjelasannya. Oke, tadi sudah jelaskan sebenarnya, ya, tapi nggak apa-apa kita baca lagi. Nama Allah As-Salam memiliki dua sisi makna. Dan lebih fokus lagi ke As-Salam yang makna dari nama Allah Subhanahu wa taala yang bermakna pada Maha selamatnya. Allah Maha selamat. Berkaitan dengan Allah, maknanya adalah Allah selamat dari segala aib. Ya, itu maksudnya As-Salam, itu Allah itu selamat dari, selamat kan Maha selamat, ya. Selamat dari apa? Segala aib, dari naqs, dari kekurangan. Baik kekurangan pada zatnya, perbuatan-perbuatannya, sifat-sifatnya. Jadi Allah selamat dari itu semua. Kita mesti tasbihkan, sabbihisma rabbikal a'la, tasbihkanlah Rabbmu yang maha tinggi. Seperti ini juga perintah dari Allah, ya, supaya kita ini mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sholat kita setiap kali ruku dan sujud kita tasbihkan nama Allah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim. Subhana itu kan tasbih. Maha suci Allah, Rabb yang maha agung dan maha terpuji. Kalau dalam sujud subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah, Rabb yang maha tinggi dan maha terpuji. Ini terus kita Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan zat, maksudnya zat Allah itu sempurna, tidak kurang sama sekali. Allah maha tunggal,
Allah itu ahad, tidak berbilang, lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada ya yang sekufu, yang sama satu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Suci ya dari itu semuanya. Ya, kita pahami as-salam itu dengan pemahaman seperti ini. Dari Allah nih, maha selanjutnya dari Allah berkaitan dengan hambanya. Mana as-salam adalah al-musallim li ibadi. Jadi as-salam itu berkaitan dengan hambanya. Kalau tadi as-salam kaitannya dengan Allah itu sendiri, maka Allah bersih dari segala macam, murni dari segala macam kekurangan. Kalau as-salam kaitannya untuk hambanya, maka as-salam di sini maksudnya Allah itu menyelamatkan, maha menyelamatkan atau maha memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya. Makanya Allah Ta'ala pernah menyampaikan dalam Al-Quran wassalamun alal mursalin misalnya, dan keselamatan terlimpah bagi para rasulnya al-mursalin. As-Saffat ayat 131. Ini makna salam yang dilihat dari dua sisi ya, dari sisi Allah dan sisi untuk hambanya ya. Ini apa nih? Adapun contoh salam Allah kepada hambanya ini pernah Allah Subhanahu wa taala menitip salam kepada Khadijah ya. Dikisahkan ketika Rasulullah SAW menyampaikan salam Allah kepada istrinya yaitu Khadijah. Ini hadisnya, ya Rasulullah hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idam aw ta'amun aw syarab fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha wa minni wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wa la nasaba. Wahai Rasulullah, Khadijah ini datang membawa bejana. Nah, ini Khadijah membawa bejana berisi lauk pauk. Nah, ini salah ya, maaf ya, salah ketik. Berisi lauk pauk atau makanan atau minuman. Bila nanti dia sudah bertemu denganmu, sampaikan salam dari Rabb-nya. Sampaikan salam dari Rabb-nya dan salam dariku. Dan berilah kabar gembira kepadanya dengan rumah di surga yang terbuat dari mutiara, yang isinya tidak ada suara hiruk pikuk dan kelelahan. Ini salam dari Allah Subhanahu wa taala untuk Khadijah. Apa maksud? Oh ini ya. Bagaimana sikap Khadijah radhiyallahu anha ketika mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala dan dari malaikat Jibril? Maka jawabannya ini, innallaha huwassalamu ala Jibril salam wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ya. Jadi tadi hadis yang sebelumnya kan sampaikan
Khadijah mendapatkan salam. Jadi Nabi menyampaikan salam dari Allah, kamu dapat salam dari Allah, kemudian mendapatkan salam dari Jibril. Maka jawabannya, nah perhatikan nih, jawabannya juga bagus dari Khadijah. Nah, innallaha huwassalam. Innallaha huwassalam. Sungguhnya Allah, dialah assalam. Wa ala Jibril assalam. Dan semoga keselamatan terlimpah atas Jibril. Wa alaikassalam. Dan semoga keselamatan terlimpah kepadamu, ya wahai Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabannya siapa? Aisyah ketika mendapatkan titipan salam, yang menjawab salamnya siapa tadi? Dari Allah dan malaikat Jibril. Misalnya dapat titipan salam nih dari siapa? Dari si fulan. Maka antum bisa jawab wa'alaikassalam wa'alaihissalam. Itu. Jadi jawabannya siapa? Untuk yang menitipkan salam dan untuk yang dititipi salam tadi. Waalaikumsalam, semoga keselamatan terlimpah atasmu. Waalaikumsalam, dan semoga keselamatan juga terlimpah atas dia yang telah menitipkan salam kepadamu. Ini seperti ini. Ya, karena Allah yang menitipkan salam, innallaha huwassalam. Maka jawabannya siapa? Siapa? Khadijah, bukan assalamu alallah. Bukan assalamu alallah wa ala Jibril salam wa alaikassalam. Enggak gitu. Assalamu alallah, enggak. Dan semoga keselamatan terlimpah atas Allah, enggak gitu. Ya, jawabannya nah seperti ini. Innallaha huwas salam. Makanya perkataan assalamu alallah itu tidak boleh, dan Khadijah juga mengerti ini bahwasanya perkataan itu tidak dipakai, sehingga ketika Allah memberikan salam kepadamu wahai Khadijah, Khadijah mengatakan innallaha huwassalam, sesungguhnya Allah assalam, yang maha selamat. Begitu. Wa ala Jibril salam, dan semoga, nah ini jawabannya ya, semoga keselamatan salam juga untuk Jibril, begitu ya. Kalau antum paling kita salam balik gitu. Nggak ada ya sunnahnya salam balik gitu ya. Maksudnya titip salam lagi ya kembali gitu. Tapi dijawab dulu waalaikumsalam waalaihissalam ya. Nanti kalau antum ketemu lagi salam kembali gitu, baru gitu boleh. Seperti itu caranya ya. Kalau ada orang yang nitip salam seperti itu, dijawab dulu waalaikumsalam waalaihissalam. Ya, semoga ketemu lagi antum bisa titipkan salam lagi. Gitu boleh. Seperti ini ya. Ada lagi enggak di sini? Jadi sebab di atas memberi pelajaran pada kita bahwa ikrar pada perkara yang diharamkan tidak boleh hukumnya. Ikrar, perkataan, ya, atau doa. Sebenarnya tersebut adalah taqulus salam ala Allah. Jadi meninggalkan perkara ini hukumnya wajib bagi setiap muslim, dan bagi para ulama wajib bagi mereka yang tahu untuk menjelaskan pada mereka agar tidak menganggap perkara ini dianggap mubah ya, perkara mubah. Tidak boleh padahal. Baik, karena memang pembahasannya sedikit ya, jadi tidak lama-lama. Kandungan atau kesimpulannya, bahwasanya tadi sudah jelaskan tentang makna salam. Ada beberapa makna salam. Apa yang tadi? Salam itu ada yang bermakna tahiyah. Ya, tahiyat itu ya salam kita kepada sesama muslim. Kemudian ada salam kita kepada Nabi. Dan salam itu yang makna yang terakhir adalah nama Allah Subhanahu wa taala, As-Salam, Maha Selamat dan Mensejahterakan. Kemudian as-salam merupakan ucapan keselamatan ya.
masuk di dalamnya tadi makna akan terkandung daripada salam adalah at-tahiyah. Hal ini tidak sesuai untuk Allah. Ya, salam di sini tidak sesuai untuk Allah. Jangan diperuntukkan untuk Allah. Assalam di sini tidak diperuntukkan untuk Allah karena assalam itu milik Allah. Karena assalam itulah Allah. Itu. Ataqulus salam fa innallaha wassalam. Sebab-sebab larangan tersebut tadi sudah disampaikan ya, A B C D sampai apa itu banyak tadi ya. Menganggap bahwasanya Allah tidak selamat, ya, membutuhkan keselamatan, ya, Allah itu tidak, ya, Allah itu tempat berdoa, bukan untuk disampaikan doa untuk Allah. Kita tidak mendoakan Allah, tapi kita minta doa. Kita minta dari Allah SWT dan yang lain-lainnya itu sudah dijelaskan. Telah diajarkan kepada para sahabat tentang ucapan penghormatan yang sesuai untuk Allah Subhanahu wa taala. Tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat dan seterusnya tadi dalam bacaan tasyahud. Nah, ada permasalahan di sini ya. Apakah Rasulullah dimintakan doa selamat? Apakah Rasulullah dimintakan doa selamat? Diartikan bahwa Rasulullah tidak selamat? Jawabannya ya, terdapat anjuran saling mendoakan selamat sesama muslim. Memang ada anjuran, ada apa namanya tadi sudah dibacakan hadis riwayat Muslim. Ya. Maukah kamu awal adullukum, tidakkah mau tunjukkan kepada satu perkara, kita fa'altumuh tahabbtum, jika engkau lakukan perkara ini akan menimbulkan rasa saling cinta. Afsyus salam bainakum, sebarkan salam. Ya. Kita mendoakan salam karena memang ini adalah salah satu cara saling mendoakan. Ketika mendoakan keselamatan kepada seorang bukan berarti kita meyakini dirinya tidak selamat. Doa keselamatan itu seperti sapaan teman dengan ucapan semoga Anda keluarga sehat walafiat. Apakah sapaan tersebut dimaknai bahwa teman kita dan keluarganya sedang dirawat di rumah sakit? Artinya di sini ketika kita mendoakan semoga terlimpahkan keselamatan itu artinya ya, artinya orang itu bukan dalam keadaan tidak selamat. Ya, semoga antum dalam keadaan sehat, senantiasa dalam sehat. Nah, artinya ketika kita ngomong seperti itu bukan pas dia sakit, ya, itu kan namanya doa. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi, artinya di sini bukan berarti Nabi SAW itu tidak selamat, tidak. Ini namanya mendoakan itu dalam keadaan selamat, semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, itu baik. Ya, itu kan baik. Ya. Bukan lantas menunjukkan dia berada dalam kondisi yang sebaliknya dari doa tadi. Kemudian yang ketiga, kita mendoakan kebaikan, mendoakan keselamatan Rasulullah SAW karena memang beliau berhak mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang itulah haknya Nabi SAW dan kita senantiasa diajarkan untuk senantiasa berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap saat. Ya. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Sampai di sini teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini ya bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jika ada pertanyaan silahkan, sambil di situ bisa disimak dan bisa dikerjakan post testnya. Wallahu a'lam bishawab.